Itu dengan topik etika dan regulasi digital dalam layanan bimbingan konseling. Nah, memang transformasi digital dalam layanan DK telah memunculkan paradigma baru dalam interaksi antara konselor dan konseling. Nah, jika sebelumnya layanan hanya dilakukan secara tatap muka ataupun offline, nah kini teknologi telah memungkinkan adanya yang namanya konseling daring atau online konseling atau juga ada istilah e-counseling. Nah, memang sekarang istilahnya cukup banyak ya. Nah, namun perlu diingat penggunaan teknologi ini juga memunculkan banyak problem etika, kerahasiaan, keamanan data, serta kebutuhan regulasi agar layanan tetap profesional, aman, dan berlandaskan hukum. Nah, ada satu pendapat ahli yaitu Tanger dan Brader. Nah, tahun 2020 pernah mengatakan bahwa konseling digital harus menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan prinsip dasar konseling, yaitu antara kerahasiaan, profesionalitas, empati, dan keadilan. Nah, mari kita melihat bahwa apa saja yang menjadi prinsip etika konseling dalam konteks digital. Yang pertama itu adalah terkait dengan kerahasiaan atau confidentiality. Ini pertama itu menyangkut data pribadi konseling yang tersimpan dalam platform digital harus dilindungi. Apapun alasannya, itu kerahasiaan data konseling itu tidak boleh dibocorkan. Maka ketika kita menggunakan media digital, kita pastikan bahwa data pribadi itu bisa uh, diamankan atau dirahasiakan dengan baik. Nah, kemudian penggunaan aplikasi harus melalui media platform yang aman atau ada namanya secure connection atau encrypt data. Jadi jangan dengan mudahnya kita membagi ataupun menyebarluaskan informasi karena itu melanggar etika. Berikutnya ada namanya persetujuan tindakan atau informed consent. Konseli diberi informasi mengenai metode digital yang digunakan, potensi risiko, misalkan kebocoran data dan keterbatasan layanan online. Nah, kemudian konseling harus setuju secara tertulis ataupun digital sebelum layanan dimulai. Jadi kita juga tidak boleh melakukan layanan konseling dengan menggunakan platform media itu tanpa persetujuan klien. Karena kita memang harus mengedepankan kenyamanan klien dalam mendapatkan layanan dari kita. Kalau misalkan dia pengennya secara online, maka kita menyiapkan aplikasi ataupun media untuk kegiatan layanan secara online. Tapi kalau klien maunya tatap muka, maka tentu kita menyiapkan tempat di mana kita harus bertemu. Kalau di ruang konseling, dipastikan bahwa ruangan itu telah memenuhi standar konseling yang ada. Nah, kemudian juga ada namanya kompetensi konselor. Nah, konselor wajib memiliki literasi digital untuk mengoperasikan aplikasi konseling dengan baik. Nah, jadi seorang konselor juga itu harus memiliki kompetensi pemahaman terkait dengan penggunaan media. Jangan sampai dia mau ingin coba-coba menggunakan media digital, tapi tidak bisa menggunakan itu. Akhirnya ini menjadi kendala dalam melaksanakan layanan. Kemudian tidak diperkenalkan menggunakan media digital yang tidak sesuai dengan standar profesional. Jadi betul-betul semua aspek itu harus telah terstandarisasi. Nah, jangan coba-coba kita menjadikan klien kita itu sebagai kelinci percobaan. Ini sangat melanggar etika. Dan kemudian ada batasan profesionalitas. Nah ya, jadi interaksi konselor dan konseling melalui media sosial harus dijaga agar tetap profesional. Jangan ini, mohon maaf ya, dijadikan modus ya dengan alasan layanan konseling harus melalui media WhatsApp misalkan secara pribadi. Tapi ujung-ujungnya yang dibahas bukan lagi permasalahan klien, tapi sudah keluar dari konteks permasalahan. Ini sangat dihindari. Profesionalitas tetap harus dijaga. Dilarang menyalahgunakan media digital untuk kepentingan pribadi itu sangat
tidak dibenarkan dalam aturan konselor ataupun layanan konseling. Nah, kita punya kode etik ya yang harus kita jaga, dan itu menjadi harga mati bagi kita seorang praktisi konselor untuk tetap menjaga kode etik kita, batasan-batasan antara konselor dan konseling. Nah, berikutnya itu adalah terkait dengan akseptabilitas dan keadilan. Konselor harus memastikan layanan digital dapat diakses oleh semua konseli tanpa diskriminasi. Perlu alternatif bagi konselor yang tidak memiliki fasilitas internet. Nah, jadi media ini sifatnya bukan aplikasi ya. Nah, kita memang harus memberikan pelayanan yang sama, harus adil. Siapapun klien kita, apakah dia dari keluarga yang miskin ataupun orang yang kita tidak kenal. Siapapun yang datang membutuhkan bantuan, maka kita berikan pelayanan yang sama, tindakan yang sama, teknik yang sesuai dengan konteks permasalahan. Baik, selanjutnya berbicara masalah regulasi dalam pendidikan itu termasuk regulasi di bimbingan konseling, ada yang sifatnya regulasi internasional maupun regulasi yang berlaku di negara kita Indonesia. Nah, beberapa regulasi internasional yang menjadi acuan dalam layanan konseling itu, yang pertama itu ada ACA ya, atau American Counseling Association atau Asosiasi Konseling Amerika, yang mengatur etika konseling termasuk informan consent, keamanan data, dan kompetensi digital. Yang kedua itu adalah namanya GDPR atau Generation Data Protection Regulasi. Ini menurut Uni Eropa tahun 2018 yang mengatur perlindungan data pribadi konseling dalam layanan digital. Nah, yang ketiga itu ada namanya HIPAA atau HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability, mengatur terkait dengan kerahasiaan data kesehatan termasuk data konseling. Nah, itu tadi yang berlaku di aturan internasional. Nah, regulasi nasional itu juga banyak yang mengatur itu terkait dengan pelaksanaan layanan konseling. Yang pertama itu adalah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana BK termasuk layanan wajib di sekolah, baik sekolah dasar, menengah maupun sekolah lanjutan atas. Itu sudah ada regulasinya. Kemudian ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, mengatur prinsip layanan BK termasuk pemanfaatan teknologi di dalamnya. Nah, yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, CO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ini juga mengatur keamanan data digital, larangan penyalahgunaan informasi elektronik. Dan berikutnya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ini kayaknya yang terbaru ini, tentang perlindungan data pribadi. Konselor wajib menjaga data pribadi konseling, baik identitas maupun rekaman konseling digital. Nah, ini memang sudah sangat sudah sangat banyak aturan yang mengharuskan kita sebagai konselor itu menjaga kerahasiaan data klien kita atau konseling kita. Dan yang terakhir itu ada kode etik BK, kode etik APKIN ya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia tahun 2018, juga mengatur profesionalisme konselor termasuk dalam penggunaan teknologi. Jadi saya rasa ada 5 poin ini yang menjadi regulasi wajib yang harus diketahui oleh guru BK dalam memberikan layanan, sehingga dengan demikian tidak lagi sewenang-wenang guru BK dalam melakukan konseling, baik itu yang sifatnya langsung ataupun melalui media digital.
Dan perlu diingat juga ada tantangan etika dan regulasi dalam bimbingan konseling digital. Dan yang pertama tadi tentu yang paling besar resikonya itu adalah kebocoran data. Nah, ini juga bisa diantisipasi di penyimpanan cloud atau aplikasi asing rawan diretas. Nah, ini memang saat ini banyak hacker-hacker yang bisa meretas identitas. Jangankan data pribadi ya, data negara pun kita juga pernah diretas. Nah, bahkan data Amerika pun juga luar angkasanya NASA pernah juga diretas. Jadi rawan memang kebocoran data. Nah, kemudian ada namanya anonimitas konseling. Konseling dapat menggunakan identitas palsu sehingga menyulitkan konselor. Nah, terkadang memang kita harus akui banyak konseling kita itu tidak mau ditahu identitasnya secara langsung. Bahkan mereka terkesan memberikan informasi yang salah ataupun identitas palsu. Sehingga kita kesulitan dalam mengetahui identitas pribadi. Bahkan bukan hanya identitas pribadi ya, termasuk permasalahan yang mereka sampaikan juga itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Dan berikutnya tantangannya adalah kualitas interaksi. Komunikasi digital bisa mengurangi aspek empati dan bahasa tubuh. Ya, memang kita sekali lagi saya pernah mengatakan bahwa sentuhan ataupun bahasa tubuh itu sangat penting dilakukan ketika seorang konselor misalkan sedang sedih, menangis, ataupun dalam kondisi tertentu dia butuh support dalam hal mungkin motivasi secara langsung, sentuhan, anggukan, ataupun gerakan tangan yang sekiranya itu bisa memberikan motivasi bagi klien. Berikutnya ada kesenjangan akses teknologi. Nah, memang sih tidak semua konseling itu memiliki fasilitas internet. Nah, ini terutama bagi daerah-daerah terpencil. Nah, ini memang agak kesulitan kita menjangkau. Nah, berikutnya tantangan selanjutnya adalah ketidakjelasan regulasi teknis. Nah, saya kira ini memang kalau masalah regulasi sudah cukup banyak negara membuat regulasinya. Tergantung kita sebagai pelaku utama di lapangan itu bagaimana kita menegakkan aturan yang ada. Dan perlu juga ada implikasi bagi konselor, bagi termasuk tadi terkait etika dan regulasi. Yang pertama itu adalah wajib literasi digital. Nah, konselor harus menguasai aplikasi konseling. Nah, kemudian juga termasuk enkripsi data dan keamanan informasi. Kemudian menggunakan platform legal. Nah, jadi seorang konselor juga harus menggunakan platform yang resmi. Ya, jangan cari aplikasi yang murah, namun tingkat keamanannya itu sangat dikhawatirkan. Menghindari aplikasi tidak resmi yang rawan kebocoran data itu lebih tepatnya. Kemudian menyusun SOP konseling digital. Setiap sekolah atau prodi BK perlu membuat standar operasional prosedur terkait pelaksanaan BK online. Nah, sehingga layanan konseling online itu tidak disalahmanfaatkan atau tidak disalahgunakan bagi orang-orang dalam melakukan tindakan kejahatan ataupun modus-modus lain. Apalagi mohon maaf kalau kita melakukan konseling itu yang berlawanan jenis. Klien kita misalkan anak-anak SMA yang masih remaja itu memang perlu harus dihindari. Jangan sampai kita keluar dari konteks materi ataupun tujuan dari layanan yang kita berikan. Dan berikutnya itu adalah implikasinya itu mendapatkan pelatihan etika digital. Nah, agar konselor tidak hanya cakap teknologi tetapi juga memahami hukum. Jadi tentu sebagai seorang konselor kita tentu harus terus mengupgrade diri kita, menguasai aturan-aturan ataupun bentuk pelayanan konseling yang terbaru. Kita bisa mengakses informasi lewat media sosial ataupun lewat platform yang itu juga cukup membantu memberikan kita informasi, ataupun juga kita bisa mengikuti pelatihan secara online yang tujuannya adalah untuk membantu kita meningkatkan
pengetahuan kita terkait dengan bimbingan dan konseling. Baik, sebagai kesimpulan, etika dan regulasi digital dalam layanan BK merupakan fondasi penting untuk menjaga profesionalitas, kepercayaan, dan keamanan konseling. Konselor harus berpegang pada kode etik, regulasi nasional, boleh juga regulasi internasional sebagai penguat dalam melaksanakan layanan konseling dimanapun berada, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi. Nah, konseling digital tidak hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi konseling. Baik, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.